kita untuk mengejar dan mendapatkan seseorang yang salah, yang tidak tepat. Banyak banget waktu yang terbuang. Seperti kita tahu lah ya, kalau laki-laki itu lagi nongkrong, pasti yang diomongin itu adalah Halo, selamat datang di program On Cam Afrinet bersama Siska Mawaski di sini. Nah, kali ini sudah bersama Siska, ada di ujung sana seorang penyanyi yang baru saja merilis single barunya. Nah, lagi-lagi di lagu kali ini singlenya Galau-Galau Lagi. Dan ini singlenya dikeluarkan setelah eh, kakak penyanyi ini vakum beberapa waktu dan katanya lagu kali ini berasal dari kisah nyata. Nah, ini seperti apa ceritanya? Sudah ada Adwin Dinata di sana. Halo Adwin. halo, apa kabar? Baik, sehat ya Adwin ya? Sehat. Sehat luar biasa. Lagi sibuk apa di Adwin? Lagi sibuk untuk promoin video klip ya dari lagu satu untukku, terus juga ada beberapa kerjaan lain juga. Baru aja merilis video klip ya Ya. untuk single kali ini. Oke, ini Adwin baru aja merilis single judulnya Satu Untukku ya. Ya. Nah, tadi sempat disinggung katanya sempat vakum nih beberapa waktu. Nah, selama Ya. vakum itu ngapain aja sih, Adwin? Sebenarnya selama vakum itu kalau nggak salah kurang lebih 3 tahun deh aku vakum itu, karena sebenarnya ada beberapa bisnis yang aku handle. Jadi selama 3 tahun itu waktunya aku untuk membangun bisnis. So aku harus pilih antara bisnis atau musik. Pada saat itu aku memilih untuk bisnis dulu. Aku punya perusahaan di bidang manufacture makanan dan minuman kesehatan, lalu baru buka juga pabrik kosmetik juga. Oke, jadi meninggalkan sejenak. Jadi emang sengaja ya untuk meninggalkan dunia musik untuk sejenak ya, untuk istirahat. Sebenarnya nggak sengaja juga sih ya, karena kebetulan kan 2 tahun atau 3 tahun kita pandemi itu udah 2 tahun gitu. Jadi begitu aku mulai mengurusi bisnis bertepatan juga dengan datangnya pandemi di Indonesia. Jadi ya awalnya cuma mau vakum 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun, akhirnya jadi keterusan karena pas lagi pandemi juga gitu. Nah, ini kan keterusan ya usahanya udah mulai asik Ya. menekuni usaha barunya. Nah, apa sih yang membuat Adwin untuk hanya aku ngerilis aja deh single nih, udahlah jadi penyanyi lagi gitu. Apa sih yang membuat Adwin untuk kembali ke industri musik? Walaupun aku punya kegiatan lain, apapun itu ya, entah itu berbisnis atau belajar apapun itu, musik yang menghidupkan aku. Maksudnya aku besar dengan musik, dan sepertinya aku nggak bisa ninggalin musik gitu. Jadi memang pada saat tahun ketiga ini, dari semenjak aku vakum, aku memang udah bertekad untuk oke, target gue adalah bisnis gue bisa berjalan dan gue akan kembali bermusik untuk mengeksplor apa yang menjadi hobi dan kesukaan gue selama ini. Gitu. Akhirnya aku mutusin untuk balik lagi, dan begitu balik aku langsung merilis sebuah single ya Satu Untukku. Jadi emang untuk merilis singlenya memang sudah dipersiapkan juga gitu ya untuk Kalau comeback-nya. dibilang dipersiapkan sebenarnya enggak ya. Cuman memang seperti tadi aku bilang, jadi aku nggak bisa berhenti bermain musik, nggak bisa berhenti berkarya, curhat, bikin lagu gitu ya. Sampai akhirnya aku mikir sayang juga gitu. Kalau lirik-lirik ini, musik-musik yang aku bikin ini hanya dijadikan sebagai pajangan aja gitu. Jadi kita coba pilih kira-kira syair mana yang cocok, lagu yang mana yang mau kita pilih, itu yang kita produksi dan bisa rilis gitu. Oke, nah ini judulnya Satu Untukku. Nah, aku pernah mendengarkan ya, tadi juga sempat mendengarkan juga nih liriknya kok kayaknya dalam banget, galau banget. Ini katanya dari kisah nyata nih, beneran nih? Gimana nih ceritanya nih? Yep, ini memang dari kisah nyata, tapi aku rasa bukan cuma aku doang yang pernah ngalamin ya. Jadi sebetulnya Satu Untukku ini ditulis barengan sama produser lagu ini juga, Satrio Alexa. Jadi memang aku sering nongkrong sama mereka gitu. Dan seperti kita tahu lah ya, kalau laki-laki itu lagi nongkrong pasti yang diomongin itu adalah seputar dirinya masing-masing, terutama masalah percintaan. Jadi di momen itu memang aku lagi mengalami di mana aku berjuang untuk orang yang
sulit banget nih untuk dimiliki gitu. Hmm. Setiap aku mendekat, dia malah pergi menjauh gitu ya. Hmm. Sulit banget. Ada tantangannya itu berat banget untuk mendapatkan dia gitu. Cuman karena kita merasa bahwa dia ini worth it untuk diperjuangkan, jadi apapun, berapa lama pun akan kita tunggu, akan kita usahakan terus gitu. Itu lagunya sebetulnya bercerita tentang itu, dan aku yakin harusnya sih banyak ya yang mengalami hal seperti ini ya, Hmm. mengejar orang yang benar-benar kita suka banget, kita cinta banget gitu. Nah, ini sedikit ini ya, agak keluar sedikit ini, kan tadi memperjuangkan satu orang nih ya. Nah, apakah orang ini akhirnya berhasil didapatkan hatinya oleh Adwin? Ah, ah, untungnya di aku case-nya berhasil ya. jadi akhirnya bisa jadi milik aku gitu ya. Tapi tetap perjuangan itu sama, benar-benar berat gitu, benar-benar susah untuk dapetinnya gitu, penuh tantangan, penuh ya. Gimana sih kalau kita mengejar orang yang seakan-akan tuh tidak cinta juga sama kita, itu berat banget gitu. Tapi kalau aku berhasil dong. Berapa lama tuh proses pengejarannya tuh? Wah, lama banget. Dari mungkin ada kali ya 2 tahun sampai 2 sampai 3 tahun ya. Karena ya setiap kita menyatakan perasaan, tiba-tiba dia jadian sama yang lain. Jadi kayak ya sulit untuk memberitahu sama dia bahwa cuman dia yang kita cinta nih gitu. Nah, justru itu aku akhirnya menulis lirik ini dibantu sama Mas Satrio supaya bisa mengungkapkan kepada dia bahwa gue bener-bener cinta sama lo gitu. Jadi sampai kapanpun, walaupun harus sampai 1000 tahun pun akan gue tungguin. Gitu. Apa yang membuat akhirnya dia luluh sama Adwin? Mungkin karena melihat perjuangan dan pengorbanan aku kali ya. Mungkin ya. Atau mungkin dia berhasil melihat ketulusan aku juga nggak tahu. Apakah dia ini yang jadi istri sekarang atau bukan? Iya betul. Oh, pantes ya, langsung ujungnya pelaminan ya. Iya dong. Kaliannya Iya. Kalau perjuangan enggak, buat kan lebih bikin seriusnya. luar biasa. Kapan sih nikahnya, Alvin? Nikah di 2020. 2 tahun lalu. Oh, jadi pas pandemi juga ya nikahnya? Iya. Oke. Jadi pas vakum nikah gitu ya? Pas vakum ya. Nah, apa sih pesan yang ingin disampaikan Adwin lewat lagu ini? Oke, sebetulnya aku punya pesan tersirat melalui lagu ini gitu ya. Yang pertama adalah kalau kita memang mengejar seseorang, tentunya akan banyak waktu yang terbuang, lalu akan banyak juga effort atau usaha yang akan kita keluarkan gitu. So selain aku ingin ngasih tahu betapa sulitnya berjuang untuk orang yang kita cintai di lagu ini, aku ingin menyampaikan pesan bahwa jangan pernah buang waktu kita untuk mengejar dan berusaha mendapatkan seseorang yang salah, yang tidak tepat gitu. Karena banyak banget waktu yang terbuang. Jadi pastikan kalau lo cinta sama orang, kalau lo mau memperjuangkan seseorang, pastikan orang tersebut benar-benar worth it dan layak untuk diperjuangkan gitu. Dalam juga ya ini pesannya. Karena Mungkin banget gitu. Ini baik cewek cowok gitu ya? Ya, siapapun yang lagi berjuang nih, silakan kalian berjuang kalau memang benar-benar dia adalah orang yang layak untuk diperjuangkan. Karena perjuangan itu nggak gampang, susah banget. Ya kira-kira seperti yang ada di lagu ini lah. 2 tahun loh ini, 2 tahun. Untung ujungnya pelaminan, dan sekarang kayaknya lagi hamil ya istrinya ya? Belum, doakan saja semoga segera. Oh oke, semoga ya segera diberi momongan. Nah, terus Adwin ada kesulitan nggak sih dalam mengerjakan lagu ini? Berapa lama sih untuk proses pengerjaannya? Ya, kalau untuk prosesnya sendiri sebetulnya memakan waktu hampir 2 minggu ya, nggak terlalu lama juga. Kalau ditanya kesulitannya adalah membagi waktu, karena lagu ini full diproduksi untuk audionya maupun visualnya itu bertepatan saat Ramadan, jadi bertepatan pada puasa ya. Nah itu agak sulit untuk membagi waktunya gitu, buat kita nyanyi.
Itu sih paling kesulitan. Ramadan kemarin berarti ya? Iya, betul. Ramadan kemarin. Oke, jadi setelah Ramadan, Lebaran langsung rilis gitu ya? Langsung dirilis. Gitu. Oke, dan setelah itu langsung pembuatan video klip atau sempat jeda? Langsung pembuatan video klip. Jadi bener-bener ketika aku comeback ke dunia musik ini, bener-bener aku langsung bilang sama label aku, Sony Music, untuk yuk kita bener-bener hajar lagi nih. Jangan ada istirahat, jangan kasih saya istirahat. Gitu. Langsung semuanya. Langsung saset gitu ya? Yap. Oke, gitu. Nah, untuk konsep video klipnya sendiri nih, apakah Adwin juga turun tangan nih? Kan lagunya kan Adwin juga ikut campur juga ya untuk proses liriknya dan lain sebagainya. Nah, untuk video klipnya? Pastinya. Kita ada brainstorming dulu sebelum menentukan konsep seperti apa yang ingin kita gunakan gitu ya. Dan aku cukup memberikan beberapa ide untuk video klip itu. Salah satunya adalah ide untuk mengambil atau merecord audionya secara live di tempat syuting gitu. Oke. Nah, Adwin ini di 2 single sebelumnya lagunya juga melo-melo juga ya? Ya. Sekarang melo lagi. Ini kayaknya spesialis lagu galau ini ya untuk penyanyi laki-laki. Nah, ini apa sih yang membedakan antara single ketiga dan juga single-single sebelumnya? Oke, yang membedakan pastinya dari segi karakter ya, dan dari segi notasi sebetulnya. Mungkin nggak terlalu terdengar, tapi sebetulnya kita benar-benar membedakan dari mulai notasi sampai ke chord dari lagu-lagu. Kalau kita dengar diizinkan aku dan pemain hati, ya itu adalah lagu ballad, tapi semuanya simple, jadi notasinya biasa aja, cara nyanyinya, teknik nyanyinya juga biasa aja. Nah, di comeback aku ini, di satu untuk ini, aku tetap masih mau memakai tema mellow, ballad, tapi aku mau membedakannya dengan 2 single aku sebelumnya. Nah, setelah aku pikir-pikir, akhirnya aku memutuskan untuk membedakannya dari cara aku bernyanyi. Jadi teman-teman semua nggak akan pernah bisa menemukan aku bernyanyi seperti aku bernyanyi di lagu Satu Untukku ini. Jadi memang tekniknya aku bedakan sedikit. Oke, jadi bikin penasaran ya, ini lagunya beda sama lagu-lagu sebelumnya nih. Nah, Adwin, sebenarnya jadi penyanyi itu sejak kapan sih untuk Adwin? Profesionalnya sebenarnya dari umur 9 tahun ya. Maksudnya profesional ya profesional di umur segitu ya. Artinya di umur 2009 itu aku umur 9 tahun itu mulai ikut dan terjun langsung ke festival-festival nyanyi. Terus juga aku gabung di salah satu grup choir yang cukup terkenal juga di Indonesia, Elva Children Choir gitu, ikuti childrennya. Lalu setelah itu aku mulai lanjut lagi karir di Ahmad Dhani School of Rock, walaupun itu tempat belajar atau institusi, tapi menurut aku itu adalah salah satu jumping stone atau batu loncatan untuk aku ke arah yang lebih profesional. Karena di situ aku dikenalin bagaimana industri bekerja, bagaimana sih kalau kita mau berkarir sebagai musisi, banyak hal yang aku dapetin di situ. Jadi kalau ditanya sampai dari kapan ya dari 2009 ya. Oke, jadi cukup lama juga ya nih. Berapa tahun berarti itu ya? 13 tahun ya? Ya kurang lebih 13 tahun di industri musik Indonesia berarti ya? Yap. Oke. Itu sejak awal untuk Adwin sendiri mengusung jenis musik apa sih? Dari awal aku basicnya sebetulnya dari musisi jazz ya. Jadi Elva Children Choir itu, Elva Children Choir itu memang basicnya jazz. Tapi karena aku bosen dengan jazz, akhirnya mulai kenal dengan musik rock, klasik rock, ballad rock itu di Ahmad Dhani School of Rock itu. Dan akhirnya aku menemukan di situ, wah ini kayaknya gue banget nih, ballad rock gitu. Jadi tetap ballad, tapi nggak terlalu menyanyi, tetap laki-laki gitu ya. Nah aku ngerasa itu musik aku, ballad rock gitu. Rock ballad, jarang ya? Banyak nggak sih rock ballad tuh? Sebetulnya jarang. Walaupun pada akhirnya aku mengeluarkan lagu dengan genre yang pop, tapi sebetulnya aku adalah ballad rock. Ya jarang sih sebenarnya.
Oke. Untuk bermusik ini kan 13 tahun ya untuk di industri musik. Siapa sih inspirasinya Artwin? Inspirasi, waduh, kalau ditanya inspirasi, aku terinfluence banget sebetulnya dari John Bon Jovi ya. Hmm. Tapi kalau di Indonesia, aku sangat amat terinfluence, bahkan mengidolakan the one and only Ariel Noah. Kenapa tuh? I don't know, aku suka banget text X-nya. Lalu aku juga suka bagaimana dia menulis lirik yang simple tapi kena gitu. Itu bisa lagunya tuh bisa kayaknya nggak ada orang yang nggak tahu lagu Noah gitu ya. Itu sih. Tapi ini nggak sih pernah ada kepikiran untuk ngajak Bukit kolaborasi atau pernah ketemu gitu nggak sih? Kalau ketemu pernah, karena bisa dibilang aku nih sahabat Noah sejati ya. Kemanapun Noah manggung, kalau aku ada waktu biasanya aku kejar. Dan Sampai sekarang? alhamdulillah sampai sekarang. Cuman kadang-kadang ada beberapa waktu ini nggak pas, jadi nggak bisa nonton. Tapi kalau aku bisa pasti aku kejar. Berapapun tiketnya pasti aku kejar. Tapi alhamdulillah di 2000 sebelum pandemi pokoknya Noah tuh ada konser di Project X. Di situ aku bisa masuk sampai ke belakang panggung dan aku bisa ketemu sama Pak Boril ya, era foto bareng. Gitu sih. Kalau ditanya pengen collab, wah pasti pengen banget lah. Benar-benar sahabat Noah ya ini ya, Ya. Artwin Binata. Nah, Artwin sebagai penyanyi, sebagai musisi, itu tuh kamu memilih untuk ikut arus atau melawan arus gitu nggak sih? Jujur ya, sebetulnya kalau diri aku sendiri, aku sebenarnya pengennya ngelawan arus. Sebetulnya pengennya ngelawan arus. Tapi tentu aku nggak sendirian. Kalau kita berkarya di dunia musik ini, walaupun kita penyanyi solo, tapi kita tetap punya tim di belakang yang memang bekerja keras untuk kita juga, sehingga kita harus dengarkan pendapatnya. Nah, berdasarkan riset mereka, ya mau nggak mau di era digital yang seperti ini, kita harus mengikuti arus. Gitu. Tapi kalau ditanya akunya sendiri, aku benar-benar pengen melawan arus, betul. Ya, agak susah juga ya untuk melawan arus gitu ya, karena Sangat sulit. karena kebanyakan pasar juga ya kalau misalnya melawan arus mungkin cuannya juga dikit juga gitu ya, nggak terlalu. Ya betul. Itu udah menjadi salah satu problem aku ya, karena sebenarnya fun fact ya about me gitu. Jadi aku tuh sebetulnya nggak terlalu aktif main sosial media. Bisa dibilang aku agak terpaksa main sosial media gitu. Sehingga memang aku nggak berniat untuk membesarkan sosial media aku. Sedangkan kita tahu kalau kita berkarya di industri hiburan seperti aku gini, di industri kreatif seperti aku gini, kita nggak masuk ke dalam dunia digital gitu. Kita harus masuk ke sana. Dan ketika kita harus masuk, ya kita harus membesarkan aset digital yang kita punya. Nah, aku memang masih sangat kesulitan untuk menghadapi itu karena aku bukan tipikal orang yang aktif banget. Bahkan bisa dibilang aku males banget. Ya paling menggunakan sosial media itu hanya untuk scrolling, something like that gitu. Nggak lebih dari itu. Sehingga aku nggak punya aset digital yang besar. Dan itu mungkin yang membuat selama 13 tahun aku berkarir di industri musik, aku masih begini-gini aja ya. Gitu. Tapi ada kepikiran nggak sih untuk coba deh ikutlah di sosial media. Ini kan lagi rame TikTok juga ya. Di TikTok tuh kalau ada musisi mungkin punya lagu, kadang tuh ada yang viral, dipakai terus soundnya. Apakah Artwin juga sempat kepikiran atau mungkin tertarik dengan hal itu? Kalau ditanya tertarik, pasti tertarik. Tapi sebagai musisinya, kalau sebagai diri aku sendiri, sebetulnya enggak juga. Itu memang agak beda ya. Makanya tadi aku lebih memilih untuk melawan arus sebenarnya ya, salah satunya karena ini juga. Tapi balik lagi, aku sedang mencoba dan berusaha dengan mulai membentuk tim juga supaya bisa banyak sharing ke teman-teman. Karena ternyata banyak positifnya kok sosial media, kita bisa sharing banyak hal, bisa mengedukasi masyarakat juga gitu. Ya aku akan berusaha untuk. Oke, jadi musisi, public figure, tapi agak nggak suka sama sosial media ini agak ya jarang ada sih, cuman ya jarang gitu ya yang. Nah, Alvin, terus apa sih sebenarnya cita-cita kamu di dunia industri? Mungkin keinginan di dunia industri, ada tujuan tertentu nggak sih?
Eh, banyak sebenarnya kalau ditanya tujuan ya. Pertama, aku pengen bikin label sendiri karena aku berangkat dari pebisnis, jadi pastinya orientasi aku adalah bagaimana bisa mempertahankan bisnis di bidang musik ini gitu ya, dan mengambil peran di situ. Lalu kalau untuk akunya sendiri as an artist ya, pastinya aku pengen pengen lebih banyak lagi orang yang kenal sama lagu aku, bukan sama aku. Eh, Supaya mudah-mudahan bisa menginspirasi khalayak ramai dengan lagu dan karya yang aku buat gitu. Tapi Artwin sendiri juga bisa main alat musik gitu nggak sih? Bisa, bisa, bisa. Apa aja Aku tuh? kalau tadi bisa, aku bisa main piano, aku bisa main gitar, bisa main bass, bisa main drum, tapi yang sekedar bisa nggak jago. Jadi bisa semua. Wow, lengkap. Tapi kalau lagi perform gitu, juga ikut main alat musik nggak sih? Kadang-kadang iya, Hmm. kadang-kadang iya. Oke, jadi selama ini udah perform kemana aja nih? Wah, jujur panggung pertama aku ada di tanggal 24, sekarang bulan apa, Juni besok ya. Jadi aku udah lama banget. Bener-bener aku tuh vakum, bener-bener vakum dari musik ya, bahkan manggung aja enggak. Iya. Tapi apa nggak kangen nggak sih? 2 Kangen tahun ya banget, berarti? kangen banget justru itu yang justru manggung itu adalah salah satu motivasi terbesar aku kenapa Hmm. aku pengen balik lagi nih di musik. Oke. Jadi dorongan kekangenan itu juga akhirnya membuat kamu rilis Ya, lagu baru gitu ya. Ini sudah ada 3 lagu baru, single, ya semuanya ballad. Kepikiran untuk coba jadi lagu lain gitu gak sih? pasti pasti aku akan coba jenis lagu lain, tapi mungkin setelah nanti ya ini sekalian aku mungkin bisa bocorin sedikit ya soal rencana aku ke depannya. Nantinya aku pengen bikin album, aku mau bikin album. Jadi aku mau single-single aku inilah yang ada di dalamnya. Dan aku mau menyelesaikan dulu cerita-cerita yang akan ada dari cerita-cerita dari kumpulan lagu yang akan aku masukin ke album nanti gitu. Soalnya kalau kita coba dengerin dengan baik gitu ya, dari single pertama, kedua, dan ketiga ini nyambung sebetulnya. Hmm. Story behind-nya. Oh, jadi kalau film itu ibarat kata sequel gitu ya? Yes, yes. Sequel. Oke. Jadi kapan ini merilis albumnya? Doakan saja secepatnya. Langsung album atau mini album dulu nih, Alvin? Pengennya langsung album, mudah-mudahan bisa langsung albumnya. Gitu. Mohon Oke. doanya. Nah, Altwin ini buat Tribuners yang belum tahu Altwin nih, mungkin bisa kali ya disebutkan, dideskripsikan seperti apa sih Ya, sosok Altwin dalam 3 kata? waduh, 3 kata ya. Yang pertama simple, yang kedua santai, dan yang ketiga apa? Eh, Perfeksionis mungkin. Oh, perfeksionis juga. Tapi Alvin juga ikut sering menciptakan lagu gitu nggak sih? Nulis-nulis lirik dan lain sebagainya. Sering, sering. Justru karena aku perfeksionis tadi, jadi kadang-kadang aku malah nggak puas sama tulisan aku sendiri. Oke. Eh, Nah, setelah single, apalagi yang akan dikerjakan oleh Altwin? Saya single, terus mungkin kedepannya juga ada beberapa single yang akan aku buatkan MC-nya lagi, tentunya dengan konsep yang berbeda lagi. Hmm. Terus seperti yang tadi aku bilang, album, gitu ya. Terus aku berharapnya bisa tour juga. Mudah-mudahan waktunya pas, aku mau ngadain tour juga Hmm. supaya teman-teman bisa lebih kenal siapa aku gitu ya, dan kita bisa lebih ke sharing sama-sama selain hanya mendengar musik gitu. Itu Hmm. sih paling rencana. Oke. Nah, Altwin ini lagunya single Satu Untukku bisa untukku atau untukmu nih? Satu Satu Untukku. untukku, Oh, satu Satu untukku. Untukku. Bisa didengarkan di mana aja nih? Oke, satu untukku sudah bisa didengarkan di seluruh digital streaming platform kesayangan teman-teman semua, dan teman-teman bisa dengerin versi asli maupun versi live-nya juga. Terus jangan lupa juga ditonton official music videonya, udah ada di channel YouTube Aldin Pinaka.
Oke, lengkap semua digital platform ya. Tribuners, kalau bisa dengerin ya, karena mungkin ini relate sekali dengan kehidupan Tribuners di rumah kali ya, sehari-hari ya. Dalam banget loh, ini liriknya sangat-sangat relate nih ya. Aldwin, terakhir boleh nggak sih nyanyi buat Tribuners? Sedikit aja nih lagunya satu untuk Oke, boleh. Aku mungkin nyanyi bagian part refnya aja ya. Oke. Lengkapnya teman-teman bisa dengerin. Oke. Jadi teman-teman refnya tuh kayak gitu. Ku ingin kau selalu ada di sisiku, menemaniku di setiap langkah bersamamu. Hanyalah dirimu, satu-satunya untukku. Kamulah yang ada selalu di hatiku. Itu. Luar biasa, Aldwin Dinata. Terima kasih Aldwin atas waktunya mau ngobrol sama kita. Sukses terus, ditunggu karya-karya selanjutnya dan juga mungkin turnya juga ya, turnya Aldwin ya. Siap. Baik, Tribuners, demikian Outcap Everyday kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Outcap Everyday berikutnya hanya di kanal YouTube Tribuners, Siska Bawaski dan juga Aldwin Dinata pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman semua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.